Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahril Ramadan dengan NIM 2302095010001. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas C. Di video kali ini saya akan menampilkan tutorial cara membuat database dengan menggunakan MySQL. Oke, setelah kita masuk ke tampilan awal atau halaman utama pada PC atau laptop kita pertama-tama mencari aplikasi exam. Nah, ini. Kemudian kita menekan tombol start pada bagian MySQL. Jika sudah, kita mencari aplikasi command prompt. Nah, ini dia, atau CMD. Sebelum kita menggunakan MySQL, kita mengetikkan terlebih dahulu cd auto change directory /2 lagi, kemudian enter. Nah, kita masuk ke directory atau penyimpanan MySQL dengan mengetikkan fungsi change directory atau cd spasi exam /mysql/bin, kemudian tekan enter. Nah, setelah tampil seperti ini, kita masukkan perintah untuk masuk sebagai admin agar kita bisa mengedit database dan tabel yang ada di dalam. Kita masukkan perintah mysql -u root -p karena kita akan masuk sebagai admin. Kemudian tekan enter. Setelah muncul perintah untuk memasukkan password, kita langsung saja tekan enter karena biasanya laptop itu pada CMD-nya tidak memiliki password jika sebelumnya kita tidak pernah membuat password. Langsung saja kita tekan enter. Kemudian untuk melihat database yang ada di dalam, kita mengetikkan perintah show spasi databases, kemudian titik koma, jangan lupa titik komanya, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah database, maaf saya perbesar. Nah, ini adalah database yang ada. Kemudian untuk menambah database baru, kita memasukkan perintah yaitu create spasi database spasi nama database yang akan kita buat. Di sini saya akan mengetikkan perintah akan memberikan nama Syahril _Ramadan, kemudian titik koma, terus tekan enter. Nah, query OK. Jika terdapat tulisan query OK, ini berarti database berhasil dibuat. Kita lihat kembali untuk memastikan dengan mengetikkan perintah show database. Nah, di sini saya menekan tombol panah atas karena sebelumnya saya telah memasukkan perintah show database ini, jadi saya hanya tinggal menekan tombol atas, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini ada database Syahril _Ramadan. Sebelum kita membuat tabel di dalam database tersebut, kita perlu masuk ke dalam database tersebut terlebih dahulu dengan mengetikkan use Syahril _Ramadan, nama database yang telah saya buat sebelumnya, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Nah, database change, maka database berhasil digunakan. Untuk membuat tabel, kita memasukkan perintah create kemudian table, kemudian nama tabel. Di sini saya akan memberikan nama tabelnya biodata. Kemudian
buka kurung, kemudian tekan enter. Di sini saya akan memasukkan ID integer, ID int atau integer spasi primary key, kemudian spasi auto underscore increment. ID integer primary key atau increment artinya ID yang dibuat akan bertambah secara otomatis setiap menambah satu atau dua isi dari tabel, maka ID-nya akan secara otomatis bertambah. Kemudian koma dan enter. Di sini saya akan menambahkan nama. Kita ketik nama, kemudian varchar, buka kurung, kemudian 100, artinya maksimum karakter yang bisa kita masukkan. Kemudian enter, kemudian name spasi char, kemudian kita beri 100, tutup kurung, koma, kemudian enter. Kemudian saya akan menambahkan email spasi varchar karena di sini karakter yang bisa kita inputkan itu bisa bervariasi. Name menggunakan char karena name hanya menggunakan karakter angka. Kemudian di sini maksimum karakternya itu 100, koma, enter. Kemudian prodi varchar 100, koma, enter. Kemudian jurusan varchar 100, koma, enter. Kemudian saya akan menambahkan gambar varchar 100, kemudian enter, kemudian tutup kurung dan titik koma, kemudian tekan enter. Query oke, artinya tabel berhasil dibuat. Kemudian untuk mengisi tabel dengan struktur yang telah kita masukkan tadi, kita mengetikkan insert spasi nama tabel yang tadi saya gunakannya itu biodata. Insert into nama tabel yaitu biodata spasi values, kemudian buka kurung, kita koma atas. Di sini saya mengosongkan input pertama karena ID tadi akan terisi secara otomatis. Kemudian koma atas lagi. Yang pertama itu nama yaitu Syahril Ramadan. Kemudian koma atas, koma atas lagi, NIM 23020901. Kemudian koma atas, koma, setelah name email Syahril Ramadan @gmail.com, koma atas. Di sini diberi koma atas, kemudian koma atas lagi. Setelah NIM prodi PTIK, koma atas, koma, jurusan tik, koma, gambar, saya masukkan Syahril
GPH oke, koma atas, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita tekan enter. Nah, query oke artinya data berhasil diinput ke dalam tabel. Untuk melihat tabel yang telah kita buat, kita masukkan perintah yaitu select bintang, simbol bintang, kemudian from, nama tabel itu biodata, kemudian titik koma, terus kita tekan enter. Nah, ini adalah tabel yang telah kita buat sebelumnya. Saya akan menambahkan biodata lagi, yaitu dengan perintah insert into biodata, kemudian values, kemudian buka kurung, koma, atas, nama. Di sini saya mengambil contoh Ramadhani, koma atas, kemudian NIM berarti 02 09 501 002, kemudian koma atas lagi, NIM Rama, gmail.com, koma jurusan DKV, koma atas, prodi DKV, jurusan seni desa, atas, koma, kemudian ini gambar, koma, kemudian tutup kurung dan titik koma, kemudian kita tekan enter. Nah, query oke artinya tabel berhasil dibuat. Nah, di sini saya akan mengecek sama seperti sebelumnya, yaitu select bintang from biodata, titik koma. Ini adalah isi dari tabel yang telah saya buat. Untuk menampilkan isi tabel dengan salah satu strukturnya saja, di sini kita akan memasukkan nih perintah yaitu select name from nama tabel yaitu biodata titik 2, enter. Error. Di sini ternyata saya salah ketik. Maaf, select name from biodata, titik koma, enter. Nah, maka akan menampilkan name dari semua data yang telah kita input. Kemudian untuk melihat lebih dari satu struktur tabel, kita memasukkan perintah yaitu select name, koma, misalnya nama, koma name from biodata, nama tabel biodata,
titik koma, kemudian tekan enter. Nah, maka akan menampilkan nama dan NIM yang ada di dalam tabel. Kemudian untuk melihat isi tabel secara spesifik, kita memasukkan perintah yaitu kita ketik select tanda bintang from biodata where NIM. Kita akan menampilkan data dengan NIM, misalnya NIM 2309095010001. Nah, titik koma, kemudian tekan enter. Maka data dengan NIM tersebut akan ditampilkan. Kemudian untuk mengupdate isi dari tabel, kita cukup memasukkan perintah yaitu update nama tabel yaitu tabel biodata set. Kita akan mengubah apa? Misalnya kita akan mengubah jurusan, prodi. Kita ketik prodi, set prodi sama dengan apa yang mau diubah. Contohnya pada prodi saya akan mengubah seni balik ke atas, seni, kemudian where id kita akan mengubah prodi menjadi seni di ID nomor 2, kemudian titik koma, kemudian enter. Oke, maka isi dari tabel pada ID nomor 2 berhasil diubah. Kita cek kembali dengan masukkan fungsi yang sama seperti tadi, yaitu select tanda bintang spasi from spasi biodata, kemudian titik koma, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini prodi berhasil diubah dari prodi DKV menjadi prodi seni. Kemudian selanjutnya untuk menghapus tabel yang telah dibuat, kita cukup memasukkan sintaks atau perintah yaitu drop spasi tabel spasi nama tabel yaitu biodata, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Nah, query oke. Berarti tabel yang telah dibuat sebelumnya sudah dihapus. Kemudian untuk menghapus database yang telah kita buat, kita cukup memasukkan sintaks yaitu drop database, kemudian nama database-nya yaitu database yang saya gunakan yaitu Syahril Ramadan. Nah, database ini akan saya hapus, kemudian titik koma, kemudian enter. Query oke. Berarti database Syahril Ramadan berhasil dihapus. Nah, kita cek show database untuk memastikannya. Database titik koma, kemudian enter. Maaf, show databases, harusnya databases titik 2, enter. Nah, database dengan nama Syahril_Ramadan berhasil dihapus. Sekian tutorial cara membuat database di MySQL. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.